Masa depan Anda ditentukan oleh apa yang Anda lakukan sekarang, bukan apa yang Anda lakukan besok. Robert Kiyosaki. Demikian pula mahasiswa. Saat ini mahasiswa bukan saja dituntut untuk berprestasi di bidang akademik, tetapi juga berprestasi di bidang non-akademik. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Astuti. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan mahasiswa Universitas Flores yang berprestasi di jalur non-akademik yaitu Elma dan Pak Julius dari kantor kemahasiswaan dan alumni Universitas Flores. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya. Halo Pak, Kak. Selamat siang. Selamat siang. Sutunggu lama Kak. Tidak juga. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Perkenalkan, nama saya Astuti dari Official Universitas Flores. Saya mau bertanya sedikit tentang pemilihan Duta Kosmetik ND Kabupaten ND. Sebelumnya bisa perkenalan sedikit Pak, Kakak. Oke, dari Elma duluan. Nama saya Elizabeth Elma Mali, umur saya 20 tahun. Saya mahasiswi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Flores. Oke. Selamat siang, nama saya Julius Dalanapa. Saya dosen di program studi pendidikan fisika yang mengampu mata kuliah kimia. Kemudian di kantor kemahasiswaan Universitas Flores, saya sebagai kepala bidang pembinaan bakat, minat, dan prestasi mahasiswa. Oke, saya mau bertanya sedikit untuk Kakak Elmani. Pertama kali tahu tentang informasi Duta Kosmetik Kabupaten ND itu dari mana Kak? Oke, jadi saya akan menjawab. Pertama, saya mengetahui informasi ini itu dari pihak universitas sendiri yang disalurkan kepada pihak fakultas, dan pihak fakultas disalurkan lagi kepada pihak program studi, dan di situ Ibu Kepro beserta Ibu Sekpro menyalurkan kepada kami para mahasiswa yang melalui media sosial atau WhatsApp group. Dan disitulah ketika saya melihat ada informasi mengenai ini, saya merasa tertarik. Jadi saya langsung merespon itu karena itu berada di WhatsApp group. Jadi saya merespon, saya bilang, "Ibu, saya mau." Jadi ibu langsung membalas, "Oke anak, kalau bisa siapkan berkasnya secepatnya." Oke nih Kak, apa saja persyaratan yang diminta oleh pihak penyelenggara lomba dan persiapan Kakak seperti apa? Jadi untuk persyaratannya itu kan seperti biasa, pasti ada dokumen-dokumen yang merupakan KTP, terus kartu mahasiswa, terus menyatakan bahwa saya aktif di berbagai organisasi, terus jika kita memiliki sertifikat yang pernah kita ikuti kegiatan ataupun lomba itu bisa diikut sertakan. Untuk persiapan saya pribadi tentunya kalau tentang kosmetik, karena dari diri sendiri itu suka kosmetik, jadi saya ingin menambah wawasan terhadap kosmetik itu lebih dalam. Karena yang kita tahu saat ini kan kosmetik, apa yang kita pakai atau kita beli di luar, kita tidak tahu itu mengandung apa dan kira-kira penyebabnya apa untuk beberapa tahun ke depannya. Oke Kak. Apa kendala terbesar saat mempersiapkan diri untuk lomba? Kalau untuk kendala sendiri itu waktu ya. Waktu itu susah sekali untuk kita mengatur antara kita harus kuliah, harus mempersiapkan diri untuk perlombaan. Tapi puji Tuhan, saya bisa meminimalisir waktu saya dengan baik. Terus untuk peserta lombanya itu kira-kira ada? Kalau untuk peserta lomba, untuk Lokapom Kabupaten ND ini sendiri itu terdiri dari 17 peserta, di mana 2 orangnya adalah mahasiswi Universitas Flores, yaitu saya dan partner saya Yuni dari Sistem Informasi, dan 15-nya itu adalah siswi-siswi dari sekolah se-kabupaten ini. Oke Kak. Bagaimana perasaan Kak Elma saat mengikuti lomba dan setelah dinyatakan menjadi juara? Jadi awal kami mengikuti lomba itu pasti rasa gugup itu ada, rasa percaya diri itu pasti ada, karena kita akan bertemu dengan banyak orang, kita akan beradu wawasan dengan banyak orang,
rasa yang membuat apakah saya bisa. Saya sendiri merasa bahwa saya tidak yakin kalau saya bisa mendapat posisi bahwa saya juga menjadi duta kosmetik aman. Rasanya sangat luar biasa. Ya, Kak. Siapa orang yang paling berperan penting dalam mengikuti lomba ini, Kak? Orang yang paling berperan penting itu sudah pasti orang tua dan teman-teman yang mendukung saya, karena mereka mendukung saya menggunakan berbagai macam cara, baik yang langsung maupun tidak langsung. Prestasi dan kegiatan lain yang pernah diraih. Oke, jadi pada tahun 2017 itu saya menjadi Purna Paskibraka Kabupaten Ende, dan di tahun 2020 saya sebagai peserta dari ajang Peksi Minas Pekan Seni Mahasiswa Nasional di bidang seni tari mewakili Universitas Flores. Itu saja. Dan di tahun 2022 ini saya menjadi salah satu duta kosmetik aman Kabupaten Ende. Oke nih Kak, jadi kira-kira pesan untuk teman-teman mahasiswa Uniflor apa Kak? Oke, jadi pesan saya untuk teman-teman sekalian adalah karena lembaga pendidikan kita ini sudah menyiapkan banyak sekali sarana dan fasilitas. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk mengembangkan diri dan jangan malu dan harus menanamkan rasa percaya diri. Oke Kak, terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang kita beralih ke Pak Julius nih. Jadi gini Pak, sesuai dengan bidang yang Bapak tangani di kantor kemahasiswaan dan alumni Uniflor, kira-kira langkah yang ditempuh oleh Bapak untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Memang di kantor kemahasiswaan Universitas Flores ada dua bidang. Yang pertama itu adalah bidang alumni dan kesejahteraan, kemudian yang kedua itu yang saya tangani itu adalah di bidang bakat, minat, dan prestasi, baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa Universitas Flores yang berprestasi, hal pertama yang dilakukan oleh kami di kantor kemahasiswaan itu adalah memberikan informasi. Setiap informasi yang kami peroleh di kantor kemahasiswaan, baik itu dari lembaga-lembaga atau maupun dari kementerian, itu selalu kami sampaikan, ya, selalu kami informasikan, salurkan lagi ke setiap program studi, setiap fakultas, supaya dapat menginformasikan informasi-informasi tersebut ke mahasiswa-mahasiswanya. Nah, salah satunya yang diikuti oleh Elma ini. Nah, jadi informasinya kami peroleh dari Lokapom Kabupaten Ende, ada pemilihan duta kosmetik aman. Kemudian informasi itu kami bersurat ke setiap program studi. Kemudian langkah berikut yang kami ambil di kantor kemahasiswaan adalah setelah program studi di Universitas Flores mengirimkan delegasinya untuk untuk pengiriman duta, calon duta, kemudian untuk pengiriman delegasi di kompetisi-kompetisi akademik, maka di kantor kemahasiswaan kami menjaring lagi, menyeleksi lagi, karena misalnya di duta kosmetik aman ini sebenarnya yang diminta dari Universitas Flores itu hanya 2, sedangkan kita program studinya ada 16. Maka dari 16 satu prodi itu mengirim satu calon, sehingga kami harus menyeleksi lagi di kantor kemahasiswaan itu 2 berdasarkan kriteria-kriteria yang paling tepat dibutuhkan oleh Lokapom Ende. Sehingga salah satu yang terpilih dari Universitas Flores adalah mewakili Universitas Flores adalah Elma. Ya, oke, baik, Kemudian yang berikut lagi, yang ketiga, setelah terpilih calon yang mewakili Universitas Flores, di situ kami mengadakan pembinaan. Di situ ada pembinaan, baik itu memberikan motivasi dalam kegiatan-kegiatan non akademik. Kemudian untuk bidang-bidang akademik kami memberikan pembinaan secara khusus terhadap wakil-wakil Universitas Flores yang akan berkompetisi di kompetisi-kompetisi seperti KNMIPA. KNMIPA sudah ada. Ya, oke, baik Pak. Selanjutnya berkaitan dengan Elma yang mengikuti lomba duta kosmetik Lokapom Kabupaten Ende. Ketika memperoleh informasi lomba, apakah kandidat yang mengikuti seleksi ini hanya Kak Elma sendiri atau masih ada mahasiswa lainnya, Kak? Terima kasih. Untuk kandidatnya sendiri sebenarnya bukan Elma saja,
karena informasi ini ke setiap program studi, maka setiap program studi harus mengirim satu delegasi, satu calonnya. Kemudian di kantor kemahasiswaan kami seleksi berkas, seleksi dokumen, dan yang terpilih Elma. Jadi bukan Elma saja, tetapi dia harus bersaing dulu dengan teman-teman mahasiswanya. Kemudian dari teman-teman kesana baru dikirim ke kabupaten. Baik Pak. Kira-kira seperti apa dukungan yang diberikan oleh Bapak maupun institusi pada masa-masa pemilihan persiapan dalam mengikuti lomba Lokapom ND? Untuk dukungan dari kami kantor kemahasiswaan atau dari Universitas Flores, bersyukur bahwa kampus kita Universitas Flores sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam proses pengembangan dirinya. Sehingga untuk salah satu bentuk dukungan yang kami berikan adalah kami membantu proses pemberkasan dari Elma dan salah satu juga dari mahasiswa sistem informasi yang terpilih, siapa namanya? Yumi, ya, dari Yumi. Jadi kami sangat membantu. Bahkan saya selalu mendampingi sampai benar-benar berkas itu siap untuk dikirim ke Lokapom Kabupaten ND. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga mengakomodasi perjalanan mereka untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Lokapom dalam rangka pemilihan Duta Kosmetik Aman. Oke, baik Pak. Kendala terbesar nih Pak dalam masa persiapan mengikuti lomba maupun pada saat lomba itu kendalanya kira-kira apa Pak? Pertanyaannya hampir seperti ya. ke Elma ya. Ya, saya untuk kegiatan satu yang tidak boleh dikorbankan itu adalah waktu mereka, waktu kuliah. Jadi selalu kami harus mencari waktu yang tepat di mana dia bisa mengikuti kegiatan pemilihan Duta Kosmetik ini, kemudian dia juga tidak boleh mengorbankan jadwal kuliahnya. Itu saja sih sebenarnya, dari waktu saja yang harus di-manage dengan baik sehingga tidak ada yang dikorbankan. Pemilihan tetap berjalan dengan baik karena dia mewakili Universitas Flores, tetapi tugas utamanya sebagai mahasiswa tidak boleh mengorbankan jadwal kuliah apalagi ujian. Iya, gitu. Benar Pak. Gitu ya. Yang terakhir nih Pak, kira-kira pesan untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Flores nih Pak? Pesan untuk adik-adik di Universitas Flores, kampus kita Universitas Flores sangat mendukung, sekali lagi saya bilang sangat mendukung kegiatan kemahasiswaan. Bahkan kegiatan kemahasiswaan ini hampir seluruhnya didanai, entah itu yang bidang akademiknya, kemudian apalagi yang bidang non-akademik seperti pengabdian-pengabdian itu hampir seluruhnya didanai. Sehingga saya berharap ke depan, sebenarnya mahasiswa kita sudah aktif nih, sudah banyak yang mengikuti kegiatan-kegiatan dari lembaga-lembaga yang merupakan mitra Universitas Flores maupun dari kementerian. Tetapi saya berharap bahwa di tahun-tahun mendatang mahasiswa kita lebih berperan aktif lagi, karena kegiatan-kegiatan ini adalah untuk mengasah pengembangan diri mereka. Sehingga saya rasa ini sangat perlu, sehingga dari akademik mereka punya, tetapi ketika mereka keluar mereka memiliki nilai tambah lagi dalam bentuk pengembangan diri. Oke, baik Pak Kak, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang-bincang tentang Duta Kosmetik Lokapom ND. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Oke guys, demikianlah wawancara saya dengan Pak Julius dan Kak Elma. Untuk teman-teman Universitas Flores, kreativitas itu tanpa batas karena Universitas Flores Kampusnya anak muda, kampusnya anak milenial. Saya Astuti, see you next time.